Namaku Ratih. Hidupku sederhana, tapi penuh cinta. Dulu, aku percaya rumah ini adalah tempat paling aman di dunia. Tempat aku dan suamiku, Ardi, saling menjaga. Tapi aku tak tahu, tempat ini juga akan menjadi saksi akhir dari kisah cintaku pagi hari di sebuah rumah kecil bercat putih gading. Suasana damai. Di dapur, Ratih sedang menyiapkan sarapan. Ia mengenakan daster sederhana dengan senyum yang tak pernah lepas. Di ruang makan, Ardi suaminya merapikan dasi di depan cermin kecil. Ratih tersenyum. Nih, sarapan favoritmu, telur, dadar keju dan teh manis tanpa gula. Kamu lagi diet, kan? Ardi tertawa kecil. Istriku perhatian banget. Makasih ya, sayang. Mereka sarapan sambil ngobrol ringan. Suasananya hangat. Ardi di kantor. Katanya mau rekrut staf baru buat tim marketing. Namanya Tari. Masih muda, baru lulus. Ratih tersenyum kecil. Semangat ya. Bimbing adik baru, tapi jangan kelewat ramah. Nanti dia baper. Ardi tertawa. Ratih cemburu. Nih, Ratih enggak juga. Aku percaya kamu, tapi aku perempuan juga. Ngerti rasanya kalau disenyumin cowok baik. Mereka tertawa kecil bersama. Ardi pamit kerja. Sebelum pergi, ia mencium kening Ratih. Ratih berdiri di teras, menatap punggung suaminya sambil tersenyum penuh syukur. Ratih mengajar anak-anak TK. Ia dikenal lembut dan sabar. Bu Ratih, kenapa sih ibu selalu senyum? Ratih tersenyum lembut karena kalau ibu senyum, dunia rasanya lebih ringan. Coba kamu senyum juga. Anak-anak tertawa. Malam itu, mereka makan malam sambil nonton TV. Ratih bersandar di bahu Ardi. Ratih, aku bahagia. Kita nggak kaya, tapi cukup. Dan kamu selalu bikin aku merasa dicintai. Ardi merangkul erat. Kamu tuh bukan cuma istri, kamu rumah, tempat. Aku pulang. Di meja ada kalender dengan tanggal dilingkari. Anniversary kelima, bulan depan. Semuanya terlihat begitu sempurna. Tapi aku belum tahu saat itu bahwa semuanya akan berubah. Senyuman pagi akan tergantikan oleh tatapan curiga. Dan rumah yang dulu terasa hangat perlahan mulai terasa asing. Di kantor kecil yang bersih dan modern, Ardi duduk di ruang kerjanya. Pintu diketuk pelan. Seorang wanita muda masuk. Tari, rapi, cantik, dengan senyum sopan yang terlihat terlalu sempurna. Tari, permisi, Mas Ardi. Saya diminta Pak Rudi minta tanda tangan untuk proposal ini. Ardi ramah. Oh, Tari ya, baru seminggu kerja. Gimana? Udah mulai nyaman? Tari senyum manis, mata tajam. Mulai nyaman kok, Mas. Apalagi atasannya baik. Ardi tersenyum, merasa tersanjung, tapi matanya tetap menjaga batas. Tari sempat melirik cincin kawin di jari Ardi, lalu menatap wajahnya sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Sore itu, Ardi pulang membawa satu kotak makanan. Ia berdiri di depan pintu bersama Tari. Ardi sayang, ini Tari, rekan kerjaku yang aku ceritain. Rumahnya searah. Sekalian aku antar. Dia bawa makanan juga buat kita. Ratih, oh ya, makasih ya. Tari, ayo masuk. Tari masuk sambil tersenyum sopan. Saat Ratih membalik badan untuk mengambil piring, Tari menatap foto pernikahan di dinding. Matanya dingin. Ia mengusap debu di bingkai foto itu dengan ujung jari. Cantik, tapi terlalu lembut untuk bertahan. Ratih kembali. Tari cepat-cepat tersenyum lagi. Mereka makan bersama. Tari banyak bertanya, tapi nadanya seolah mengukur. Bukan sekadar ingin tahu. Tari, Mas Ardi dulu suka cewek yang manja atau mandiri? Ardi, yang seimbang sih. Tapi Ratih itu unik, kuat, tapi hatinya halus banget. Tari melirik Ratih. Beruntung ya, punya suami perhatian. Ratih tersenyum, tapi hatinya tidak tenang. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Setelah Tari pulang, Ratih menyisir rambut di depan cermin. Ardi merebah di kasur, bermain ponsel. Ratih, dia cantik ya? Tari, Ardi bercanda loh. Kamu cemburu? Ratih, enggak. Cuma perasaanku bilang dia kayak terlalu tahu banyak tentang kamu. Ardi sayang, kamu terlalu sensitif. Dia cuma ramah. Ratih mengangguk kecil. Tapi saat Ardi tertidur, Ratih terdiam. Ia menatap bayangan dirinya di cermin. Dan untuk sepersekian detik ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam itu, aku mulai bermimpi aneh. Mimpi yang terasa nyata. Tari berdiri di kamar tidurku, pakai baju putih panjang. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Ardi seperti miliknya sendiri. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Itu baru permulaan. Malam demi malam, rumah yang dulu seperti surga
mulai berubah jadi tempat yang tak lagi mengenalku. Dan ternyata, bukan hanya rumahku, tapi juga orang yang tinggal di dalamnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam terakhir itu. Rumah itu masih berdiri seperti biasa, tapi tidak lagi terasa hidup. Ardi masih tinggal di sana, namun kini tidak lagi bersama Tari. Suatu pagi, tanpa banyak kata, Tari meninggalkan rumah itu. Saat berdiri di depan pintu, ia berkata pelan, "Rumah ini bukan milikku, dan kamu masih milik Ratih." Tak ada teriakan, tak ada drama, hanya sunyi dan jejak yang perlahan menghilang. Ardi duduk di ruang tengah. Ia membuka dompet tua milik Ratih yang dulu sempat ia simpan di lemari kecil. Di dalamnya, selembar kertas kecil, sebuah surat dari Ratih untuk dirinya sendiri. Ardi membaca perlahan. "Ratih, maafkan aku karena terlalu lama diam, karena terlalu lama berharap seseorang akan memperjuangkanmu. Tapi mungkin yang harusnya memperjuangkanmu, ya dirimu sendiri." Tangannya gemetar, air mata jatuh perlahan. Tanpa suara, hari-hari berlalu. Rumah itu kini benar-benar sepi. Tari telah pergi, Ratih pun telah benar-benar melepaskan. Yang tertinggal hanyalah kesunyian yang tak bisa diusir dengan suara. Ardi membuka lemari. Masih ada beberapa pakaian Ratih, baju tidur kesayangannya, selendang kecil yang sering ia kenakan saat membaca buku. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong. Ardi berbisik, nyaris tak terdengar, "Ratih, kamu udah gak di sini?" Ya, tak ada jawaban, tak ada kehadiran. Tapi justru itulah yang paling menyakitkan, ketiadaan yang benar-benar utuh. Ardi mulai menjauh dari Tari. Bahkan sebelum Tari pergi, bukan karena Ratih kembali mengganggu, tapi karena tanpa Ratih, Ardi perlahan kehilangan dirinya sendiri. Ia duduk lama di meja makan, tempat yang dulu selalu penuh tawa. Kini, hanya ada satu cangkir kopi yang tak tersentuh. Tari suara pelan mencoba bicara. "Mas, apa kamu masih mikirin dia?" Ardi tanpa menatap. Suara lelah. "Dia gak pernah benar-benar pergi. Dia cuma enggak lagi bisa kuajak bicara." Tari diam. Genggaman tangannya mengencang di bawah meja. Ada luka yang tak pernah bisa ia gantikan. Suatu siang, Ardi membereskan laci kecil milik Ratih. Ia menemukan surat yang sama. Tapi kali ini, ia membacanya bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai peringatan untuk tidak mengulang kesalahan. Langit mendung, angin berembus pelan. Ardi berdiri di depan pusara Ratih. Ia membawa anggrek putih bunga kesukaan Ratih. Ia berlutut dan bicara pelan. Ardi mata berkaca-kaca. "Maafkan aku, karena baru menyadari semuanya setelah kamu benar-benar pergi. Rumah itu dingin tanpa kamu. Tapi yang paling dingin adalah hatiku sendiri." Angin menyentuh pundaknya lembut. Ia menengadah, lalu tersenyum kecil, seolah merasakan sesuatu yang pernah akrab. Senja datang. Rumah itu masih berdiri, tapi kini lebih tenang. Foto pernikahan Ratih dan Ardi kembali tergantung di dinding. Ruang tamu kali ini tidak jatuh lagi. Sebuah lilin kecil menyala di sudut meja, dan tirai jendela melambai pelan, seolah mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Ratih, suara hati terakhir. Damai. Bukan kematianku yang menyakitkan, tapi dilupakan saat aku masih ada. Bukan rumah yang aku jaga, tapi cinta yang kupeluk. Kini, aku telah benar-benar pergi. Bukan karena kalah, tapi karena aku sendiri yang memilih. Cinta tidak hilang begitu saja. Ia memudar perlahan ketika tidak dijaga, dan kehadiran yang diabaikan bisa berubah menjadi kehilangan yang paling menyakitkan. Setia bukan hanya soal tetap tinggal, tapi juga tidak membuka pintu saat hati pasanganmu masih bernapas di dalam rumahmu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya memberi ketegangan dan emosi, tapi juga makna bahwa tidak semua arwah datang untuk menakuti. Kadang mereka hanya ingin didengarkan dan dimengerti. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Kamu juga bisa request cerita horor berikutnya di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya yang lebih seru dan lebih menyeramkan.